بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد، المان باللطف والإرشاد، الهادي إلى سبيل الرشاد، الموفق للتفقه في الدين، من لطف به واختاره من العباد. أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار، صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه. وبعد، الحمد لله، في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا للكتاب دروس اللغة العربية لغير الناطقين بها. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا، آمين. كنا في لقائنا الماضي راجعنا الدرس الثاني عشر والثالث عشر، أليس كذلك؟ Di pertemuan yang lalu kita sudah murajaah pelajaran atau bab ke 12 dan 13, ya kan Ibu ya? Sebelumnya di bab 12 kita membahas tentang al-maf'ulu fihi atau dzaraf, dan di sana juga kita membahas i'rab dzaraf dan ada yang mabni, kemudian kita juga membahas yang bisa mewakili dzaraf, kemudian kita juga membahas tentang lau, itu di bab atau di pelajaran ke-12. Kemudian di pelajaran ke-13 kita kemarin membahas tentang al-jawazim allati tajzimu fi'lan mudhari'an wahidan, yaitu faktor yang bisa menjazmkan satu fi'il mudhari'. Beberapa kata yang bisa menjazmkan satu fi'il mudhari'. Di sana di antaranya ada lam, lamma, la, an-nahiyah, lamul amr, dan al-jazmu bit-talab. Dan i'rabnya. Kemudian kita juga membahas tentang an-nudbah, ungkapan mengeluh, ungkapan mengeluh di dalam bahasa Arab, atau kita sebut dengan an-nudbah, dan menggunakan wa dan tambahan alif dan ha di belakangnya. Baik. Dan kemarin kita juga membahas tentang ini ism fi'il mudhari', artinya atawajja', saya kesakitan gitu. Aduh, mengaduh ini. واليوم وهذه الليلة إن شاء الله سندخل في الدرس الرابع عشر. قبل أن ندخل في هذا الدرس الجديد، hal ladaikunna soal? Apakah ibu-ibu ada pertanyaan, ibu sekalian? Jadi ini masih dalam masa murojaah, ibu ya. Alhamdulillah sudah dapat dua bab kita murojaah, jadi satu pertemuan satu bab. Sebelum kita lanjutkan murojaahnya, hal ladaikunna soal? Hal min soal? Hal min soal umahat? Belum. Lam yujad? Mahal kunna jami'an. طيب إن كان ليس لديكن سؤال فنستمر أمهات إلى الدرس الرابع عشر. Kita lanjutkan pembahasan bab atau pelajaran ke-14. Di pelajaran ke-14 ini kita akan dikenalkan dengan idza asyartiyah. Idza asyartiyah. Naam, idza asyartiyah. Ingat, idza asyartiyah. Asyartiyah, di sana kata asyartiyah ini harus kita pahami. Syarat ini menunjukkan sebab akibat, ya kan Ibu ya? Makanya idza asyartiyah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita, ma ma'na umahat? Ma ma'na idza asyartiyah fi lughatina umahat? Idza jaa nasrullah. Ma ma'na idza huna? Apabila, jika. Jika. Itu idza yang bermakna jika adalah idza asyartiyah, mengandung makna sebab dan akibat, gitu ya, Bu ya. Makanya di dalam surat An-Nasr itu idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Nah, kalau sudah melihat seperti itu kejadian-kejadian itu bagaimana? Fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, dan beristighfarlah, memohonlah ampun kepada Allah. Gitu Maya. Taib. Jadi mengandung makna sebab akibat. Berbeda nanti insya Allah di jilid 4 kita akan dikenalkan dengan idza al-fujaiyah. Idza al-fujaiyah itu menunjukkan sesuatu yang terjadi tanpa diduga. Makanya namanya fujaiyah. Fujaiyah itu tiba-tiba. Kalau idza al-fujaiyah itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa kita biasanya diterjemahkan dengan ternyata, ternyata gitu. Faida, ternyata. Tapi kalau di sini idza asyartiyah itu biasanya di awal susunan kalimat. Kalau di tengah susunan kalimat itu biasanya idza al-fujaiyah. Faida, dan biasanya ditambahkan fa sebenarnya. Faida gitu. Di tengah-tengah, kalau misalkan ada faida, idza yang di tengah-tengah itu biasanya bukan jika artinya, tapi ternyata, gitu ya. Kalau idza asyartiyah itu biasanya di awal susunan kalimat. Wadih mahat? Jadi, Baik. Baik, idza asyartiyah ini termasuk jenis kata ism dzaraf. Termasuk jenis kata ism dzaraf. Dzaraf kemarin kita pelajari di bab 12, di pelajaran ke-12. Dzaraf itu terbagi menjadi dua, dzarfu zaman dan dzarfu makan. Ya kan Ibu ya? ya, Baik, idza ini termasuk dzarf zaman atau dzarf makan? zaman. Dzarfu zaman, ketika. Nah, jika. Nah, dan kemarin di bab 12 kita juga mempelajari bahwasanya dzaraf itu ada yang mabni dan ada yang mu'rab, ada yang mu'rab dan ada yang mabni. Yang mu'rab itu kebanyakan mu'rab, mayoritas mu'rab. Nah, tapi ada beberapa sedikit dari dzaraf itu mabni. Tapi idza itu termasuk dzaraf yang mu'rab atau mabni? Ini, Naam, idza ini termasuk dzaraf yang mabni. Selalu huruf terakhirnya itu selalu alif. Alif itu selalu sukun, ya kan Ibu ya? Maka tidak ya, akan pernah berubah. Dia dalam keadaan apapun, idza itu selalu ya bunyinya idza. Taib. Di sana ada keterangan Ibu sekalian. Idza dzarfun lima yustaqbalu minaz zaman. Zarf zaman dan terbatas, zaman atau waktunya ini terbatas untuk yang akan datang saja, mustaqbal, untuk syai'un mustaqbal. Jadi idza kalau dikatakan jika berarti jika ini untuk yang akan datang, nggak mungkin yang lampau atau sekarang, ya kan Ibu ya? hmm, Baik, idza itu zarf zaman dan terbatas waktunya untuk mustaqbal, atau yang akan datang. Mabniun ala sukun, dan selalu mabni ala sukun. Astagfirullahaladzim jami'an. Kemudian di sana dilanjutkan keterangan di bawahnya, mutadamminu ma'ana syarti lakinnahu ghairu jazimin. Idza itu selain sebagai zarf zaman, dia juga mengandung makna syarat. Maksudnya mengandung makna syarat itu apa? Ah, menunjukkan sebab akibat. Jika demikian, maka demikian. Jika demikian, maka demikian. Maka di sana ada sebab akibat setelah idza. Tapi idza itu ghairu jazim, tidak menjazmkan, tidak menjazmkan apapun setelahnya, tidak menjazmkan fi'lun apapun setelahnya. Kenapa kok disebutkan di sini idza asyartiyah itu mengandung makna syarat tapi tidak menjazmkan? Kenapa kok disebutkan seperti itu di sini? Karena kebanyakan adawatus syarat, kebanyakan kata yang digunakan untuk menunjukkan makna syarat itu menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya. Kebanyakan adawatus syarat, kebanyakan kata yang menunjukkan syarat itu menjazmkan fi'lun mudhari setelahnya. Itu kebanyakan. Tapi ada juga yang tidak, seperti lau kemarin, lau yang kita pelajari di
Ad-darsu ats-tsaniya asyara. Pelajaran ke-12. Ini juga demikian, idza asyartiyah itu mengandung makna syarat tapi tidak menjazmkan. Wadih wa mahad. Jadi tidak perlu dibingungkan ini fi'lun mudhari istilahnya ini i'rabnya bagaimana, maksudnya harokatnya bagaimana. Nah, tetap marfu begitu saja. Wadih wa mahad. Hal min soal? Halo? Belum Ustaz. Belum. Baik. Berikutnya, idza asyartiyah itu, mahad. Idza asyartiyah itu biasanya fi'lu syarat dan jawabu syaratnya itu fi'lun madhi atau fi'lun mudhari'? Idza asyartiyah, fi'lu syarat dan jawabu syaratnya itu fi'lun madhi atau fi'lun mudhari'? Madi. Madi. Mudhari' boleh tidak? Boleh. Boleh juga. Berarti ya madhi juga, mudhari' juga gitu ya. Tapi kalau dikatakan kebanyakan, seringkali fi'lu syarat dan jawabu syaratnya madhi atau mudhari'. Kalau kebanyakan seringkali itu fi'lun madhi. Setelah idza itu seringkali fi'lun madhi. Wadih wa mahad. Dan kalau setelah idza itu fi'lun madhi, tetap tadi idza itu dzaraf li zamanin mustaqbal. Berarti ketika idza, setelah idza itu fi'lun madhi, fi'lun madhi itu maknanya berubah menjadi untuk yang akan datang. Fi'lun madhi itu aslinya menunjukkan makna yang lampau. Ya atau ya? Tapi kalau misalkan fi'lun madhi itu terletak setelah kata idza asyartiyah, maka maknanya berubah untuk yang akan datang. Wadih wa mahad. Tapi bisa juga idza itu setelah idza itu fi'lu syarat dan jawabu syaratnya fi'lun mudhari' bisa juga. Baik, contoh kalau misalkan setelahnya fi'lun madhi tapi maknanya untuk yang akan datang. Seperti di dalam surat An-Nasr tadi. Idza jaa nasrullahi. Jaa di sana fi'lun madhi, ya kan Ibu ya? Ya. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Ketika datang pertolongan Allah dan Fathul Makkah, penaklukan kota Makkah. Baik, ketika turun ayat tersebut, apakah Rasulullah dan para sahabat sudah berhasil menaklukkan kota Makkah? Belum, itu belum terjadi. Ketika turunnya ayat tersebut, Mekah dan orang-orang kafir Quraisy di Mekah itu belum ditaklukkan. Wadih wa mahad? Jadi itu menceritakan sesuatu yang akan datang. Idza jaa nasrullahi wal fathu. Jika datang pertolongan Allah dan Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wa ra'aita juga fi'lun madhi, tapi terletak setelah idza. Wa ra'aita. Dan engkau melihat, maksudnya melihat nanti orang-orang masuk Islam, berbondong-bondong masuk Islam. Kemudian jawab syaratnya fasabbih. Fasabbih di sana fi'il amr. Fi'il amr untuk yang akan datang, jelas insyaallah. Tapi intinya bagaimanapun kalau misalkan ada fi'lun madhin terletak setelah idza, maka maknanya berubah menjadi untuk mustaqbal atau yang akan datang. Begitu Ibu ya? Insyaallah enggak bingung ya? Alhamdulillah jami'an. Hal min su'al umahat? Lama. Baik. Hunaka al-amthila. Di sana ada beberapa contoh seperti hadis di dalam hadis Rasulullah bersabda, "Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati." Idza jaa Ramadhanu futihat abwabul jannati. Ma makna? Jika datang bulan Ramadan, pintu surga terbuka. Jika datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka. Baik. Di sini idza di sini adalah idza asyartiyah yang kita pelajari barusan. Idza asyartiyah. Kemudian jaa ini i'rabnya sebagai apa Ibu sekalian? Fi'lu syarat. Ya kan Ibu? Fi'lu syarat, fi'lun madin. Mabniun 'ala al-fath. Jadi jaa ini fi'lun madin. Fi'lu syarat. Dan bentuknya madin, ya kan Ibu ya?
Ya. Madin. Meskipun bentuknya fi'lul madin, tapi menunjukkan makna yang akan datang. Idza jaa Ramadan, maksudnya ketika nanti datang bulan Ramadan, gitu ya, Bu ya? Ya. Hmm. Taib. Futihat. Futihat juga demikian. Futihat ini fi'lul madin, ya kan ya, Bu ya? Kalau Hmm. kedudukannya dia sebagai jawabu syarat, ya atau ya? Ya. Jadi kalau kedatangan bulan Ramadan, ja'a Ramadan itu syarat, itu sebabnya. Kalau sebabnya terjadi, ja'a Ramadan, apa yang terjadi berikutnya? Futihat abwabul jannah. Nah, itu akibatnya. Gitu ya, Bu, ya, jawabu syarat. Futihat abwabul jannah. Futihat itu jawabu syarat. Jawabu syarat di sini juga fi'lun madin. Meskipun fi'lun madin, maka dia bermakna mustaqbal, yang akan datang. Gitu ya, Bu ya. Insyaallah mudah ya. Di sana juga idza rannal jarasu kharajat tullabu minal fasli. Idza rannal jaras jika bel berbunyi kharajat tullabu minal fasli. Juga contoh berikutnya idza hadaral ma'u batala tayammumu. Ini kaidah fiqhiyah sebenarnya. Idza hadaral ma'u batala tayammumu. Jika ada air maka tayamumnya batal, gitu ya. Idza hadaral ma'u batala tayammumu. Jika ada air maka tayamumnya langsung batal, sudah gitu saja. Misalkan kita nggak menemukan air, kehabisan air, terus kemudian tayamum, terus habis itu kita sholat, terus tiba-tiba turun hujan, atau tiba-tiba ada yang datang bawa air. Baik. Eh, Naam. Idza hadara ini fi'lu syarat dan madin, batala juga jawabu syarat dan madin. Hal ini soal tentang amsilah di sini? Ada pertanyaan tentang contoh-contoh ini, Ibu sekalian? Belum. La yujad. Taib. Untuk i'rabnya insyaallah di bawah nanti akan ada contoh i'rab. Di sana ada in, mana idza. Mana contoh idza? An yazuri fal in tajtahid anta najih. Oh ini. Idza ijtahadta fa anta najih. Idza ijtahadta fa anta najih. Idza zarfu zaman mabniun ala sukun fi mahalli nasbin. Kalau zarf itu memang selalu dalam keadaan nasab, ya kan Ibu ya? Mansub atau dalam keadaan nasab, ya atau ya? Ya. Makanya ya Arabnya idza di sini zarfu zamanin mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin. Kemudian ijtahadanya adalah fi'lun madin mabniun ala sukun litisalihi bita bita il fa'il. Kemudian awal jumlatu syarat ijtahadta itu fi'lun dan fa'il wa jumlatu syarat fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Eh, bingung tidak di sini Rusilian? Istahadanya tadi fi'lu syarat. Kemudian al-jumlah asyartiyah yang terdiri dari fi'lun dan fa'il ini fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kenapa fi mahalli jarrin mudhafun ilaih? Idza itu adalah zarf. Biasanya zarf itu sebagai mudhaf. Seperti qabla, ba'da, ma'a, inda, uh, amama, khalfa. Itu zarf semuanya, ya kan Ibu ya? Ya. Hmm. Dan itu semuanya selalu sebagai mudhaf, termasuk idza. Idza ini zarf yang selalu sebagai mudhaf juga. Makanya jumlah syartiyah setelahnya, jumlah tu syarat, di sana yang terdiri dari fi'lu syarat dan fa'ilnya, itu fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Di sini yang Arabnya fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Sedangkan idza tadi seharusnya ada yang kurang Arabnya berarti di sini. Zarfu zamanin mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin wa huwa mudhaf. Harusnya seperti itu kan Ibu ya? Ya. Sedangkan jumlah syartiyah setelahnya, jumlah tu syarat setelahnya itu sebagai mudhafun ilaih fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian fa anta najihun, ini kalau dirinci fa-nya harfu ataf, kemudian anta itu
ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدا kemudian najihun khabarun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammah. Sedangkan al-jumlah al-ismiyah yang terdiri dari mubtada dan khabar ini tadi la mahalla lahu min al-i'rab. Fa-nya ini fa jawab, fa harfu jawabin wa rabtin, atau dikatakan harfu atfin juga nggak masalah. Harfu jawabin wa rabtin mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian anta najihun, jumlah syartiyahnya ini jumlah syartiyah anta najihun, jumlah jawab syarat, jumlah jawab syarat la mahalla lahu min al-i'rab, tidak mempunyai kedudukan i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Kenapa? Karena idza itu tadi tidak mempengaruhi i'rab, tidak menjazmkan, ya kan Ibu ya? Ya. Idza syartiyah tadi tidak mempengaruhi i'rab, tidak menjazmkan. Naam, ada tuh syarat tapi tidak menjazmkan. Makanya jumlah jawab syarat ini tidak mempunyai kedudukan i'rab. La mahalla laha min al-i'rab. Anta dhamirun munfasil mabniun 'ala al-fath fi mahalli raf'in mubtada najihun khabarun marfu' 'alamatu raf'ihi dhammah dhahirah. Na'am. Insyaallah tidak ada kendala ya untuk i'rab ya. Ibu-ibu kan kalau i'rab itu kan udah ngelontok bolak-balik. Baik. Hal min soal Mahad untuk idza syartiyahnya sendiri? Halo? Halo? Belum, Ustaz. Kalau misalkan ada yang kurang jelas atau bingung, silakan langsung ditanyakan Ibu sekalian. Untuk idza syartiyah. Baik. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, nastamir. Di syarah ini, penulis syarah itu menuliskan penjelasan tentang wajibnya jawab syarat ditambahkan fa di bab ini, di bab 14. Sedangkan di kitab Durusul Lughah sendiri sebenarnya di bab 15. Baik. Karena ini terkait dengan adawatus syarat, terkait dengan beberapa kata yang menunjukkan sebab akibat dan menjazmkan fi'il mudhari' setelahnya. Sedangkan itu akan disebutkan secara keseluruhan di bab berikutnya. Tapi di sini asyarih, pensyarah kitab Durusul Lughah ini yang menulis syarah ini memilih untuk mengawalkan penjelasan masalah jawab syarat harus ditambahkan fa di sini, wajib ditambahkan fa. Mungkin karena di sini ada pembahasan idza. Idza itu termasuk adawatu syarat. Baik. Wujub iqtirani jawab syarat bil fa. Kondisi diwajibkannya jawab syarat bersambung dengan fa. Maksudnya ditambahkan fa sebelum jawab syarat. Kondisi-kondisi di mana kita harus menambahkan fa sebelum jawab syarat. Kapan saja itu kita harus menambahkan fa sebelum jawab syarat? Masih ingat ibu-ibu sekalian? Di sana ada berapa kondisi? Ada 8. Ada 8 namanya? 8, naam. Ada 8. Jadi kalau, nah betul ada 8, kecuali kalau misalkan sa dan saufa disendirikan. Ada 8. 8 itu apa saja? Yang pertama, jika jawab syaratnya berupa jumlah isniyah. Yang kedua, jika jawab syaratnya berupa tolab. Yang ketiga, jika jawab syaratnya berupa fi'lun jamid. Yang berikutnya, qad, diawali qad, ma, lan, sa, saufa, dan ka'annama. Total ada 8. Jadi mengingatnya, yang pertama, jumlah ismiyah, kemudian tolab, kemudian fi'lun jamid. Setelahnya, qad, ma, lan, sa, saufa, ka'annama. Gitu Ibu ya. Baik. Kita lihat di sana penjelasan Ibu sekalian. Yajibu iqtiranu jawab syarat bil fa. Jadi jawab syarat harus kita tambahkan, wajib kita tambahkan fa sebelumnya
Sawa'un akanat adatu syarat jazimah am ghairu jazimah. Sama saja, baik adatu syaratnya, kata yang menunjukkan syarat di depannya itu baik menjazmkan atau tidak menjazmkan. Misalkan idza tadi tidak menjazmkan. Tapi kalau in menjazmkan. Baik menjazmkan atau tidak menjazmkan. Di sini dalam beberapa kondisi ini kita tetap harus menambahkan fa pada jawabu syarat. Kapan itu? Pertama, idza kanal jawabu jumlatan ismiyatan. Kalau jawabu syaratnya berupa jumlah ismiyah. Kalau jawabu syaratnya berupa jumlah ismiyah ya, bukan jumlah fi'liyah. Kalau tadi contoh yang kita baca tadi, idza idza jaa ramadhanu futihat. Futihat itu fi'lun, ya kan Ibu ya? Jumlah fi'liyah itu berarti. Jumlah fi'liyah makanya di sana tidak ditambahkan fa, tidak ada fa futihat. Kemudian tadi idza hadaral ma'u batalat tayammumu. Batalat tidak ada fa-nya, tidak ada fa batala. Itu kenapa? Karena jawabu syaratnya berupa jumlah fi'liyah. Sedangkan di sini kalau jawabu syaratnya berupa jumlah ismiyah, maka harus ditambahkan fa sebelumnya. Misal, wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Idza asyartiyah ya kan Ibu ya? Kemudian sa'ala ini Ya. fi'lu syarat, ya atau ya? Ya. Kemudian jawabu syaratnya mana? Jawabu syaratnya inni qaribun. Inni qaribun itu terdiri dari inna harfu nasmin wa taukid wa masdar. Kemudian ismu inna, ya mutakallimnya itu ismu inna, kemudian qaribun khabaru inna. Ya kan Ibu ya? Hmm. Ya. Naam, ini adalah jumlah ismiyah. Ini adalah jumlah ismiyah. Naam, yang diawali harfun musyabbahun bil fi'li itu juga jumlah ismiyah. Dulu kita mempelajari jumlah ismiyah itu di antara sodrul jumlahnya yang bisa mengawali jumlah ismiyah di antaranya bisa mubtada, bisa masdar muawwal, bisa juga harfun musyabbahun bil fi'li. Harfun musyabbahun bil fi'li itu apa maksudnya? Yaitu inna wa akhwatuha, inna dan kawan-kawannya. Jadi kalau misalkan satu jumlah diawali inna atau kawan-kawannya, maka itu jumlah ismiyah. Gitu kan Ibu ya? Allahumma jami'an. Ini jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah. Inni qaribun. Maka harus ditambahkan fa. Wajib hukumnya. Fa inni qarib. Makanya di dalam ayat ini ada fa-nya juga. Fa inni qarib. Gitu Ibu ya. Contoh dalam perkataan kita sehari-hari di sini misalkan. Man yajtahid fahuwa najihun. Man yajtahid fahuwa najihun. Berbeda dengan yang biasanya misalkan man yajtahid yanjah. Kalau man yajtahid kemudian jawab syaratnya yanjah. Yanjah itu fi'alun. Jumlah fi'liyah, fi'lun fa'il. Maka itu tidak ditambahkan fa. Tapi kalau di sini man yajtahid fahuwa najihun. Man ya harfu syartin, afan ismu syartin. Kemudian yajtahid itu fi'lu syarat. Kemudian jawab syaratnya mana Ibu sekalian? Wa najihun. Huwa najihun. Naam, jawab syaratnya huwa najihun. Berupa jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khabar. Huwa mubtada, najihun khabar. Ini jumlah ismiyah. Kalau jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah seperti ini, maka harus ditambahkan fa. Makanya di sini dalam contoh ini fa huwa najihun. Man yajtahid fa huwa najihun. Alhamdulillah jami'an. Hal min soal mahat? Ada pertanyaan? Lama. Amma? Ini enak kalau ngajar ibu-ibu pintar-pintar kayak gini. Nggak ada pertanyaan terus. Lanjut aja terus. Jawab ya. Tapi kalau misalkan ada pertanyaan, silakan ditanyakan ibu sekalian. Ntar, ntar bingung tapi diem aja jangan. Baik. Berikutnya ibu sekalian. Kapan
Jawabu syarat harus ditambahkan fa sebelumnya. Yaitu idza kana al-jawabu fi'lan talabiyan. Tapi sebenarnya nggak harus fi'lun di sini. Jika jawab atau mungkin idza kana al-jawabu talaban. Mungkin seperti itu mungkin lebih pas. Kalau jawabu syaratnya berupa talab. Karena talab di sini bisa berupa amr. Karena amr itu fi'lun. Kemudian nahyun, nahyun juga fi'lun. Tapi di sini juga istifham. Istifham itu bukan fi'lun, ya kan ya Bu ya? Naam. Bukan. Kalau jawabu syaratnya berupa talab, berupa permintaan. Talab, ini mencakup amr, perintah. Perintah itu permintaan. Nahyun, larangan. Larangan itu juga permintaan. Istifham. Istifham, pertanyaan. Itu juga permintaan. Nah, orang tanya itu karena minta minta pengen tahu, ya kan, Mas? Ya. Nah, jadi di sini kalau jawabu syaratnya berupa talab, permintaan, mencakup amr, nahyun, atau istifham, maka harus ditambahkan fa sebelum jawabu syarat ini. Sebelum amr, nahyun, dan istifham itu. Misal minal amr. Contoh dari jawabu talab yang, contoh dari jawabu syarat. Contoh dari jawabu syarat yang berupa amr. Misal, qauluhu ta'ala, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian memang mencintai Allah, fattabi'uni. Ini perintah Allah pada Nabi Muhammad untuk mengatakan kata ini. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian memang mencintai Allah, maka ittabi'uni. Ikutilah aku. Baik. Di sini ittabi'u, ittabi'u itu fi'il amr, ya kan Ibu ya? Dan kedudukannya sebagai jawabu asyarti, jawabu syarti. In kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian mencintai Allah. Konsekuensinya apa? Ittabi'uni. Ittabi'uni, kata ittabi'u ini fi'alu jawab, jawab syarat. Jawab syarat karena ini berupa amr. Karena berupa amar perintah dan perintah itu termasuk permintaan, maka harus ditambahkan fa sebelumnya. Fattabi'uni, bukan hanya ittabi'uni saja tapi fattabi'uni. Contoh yang lain di sana idza atashta fahmadillah. Uh, wa idza sta'ana. Naam. Di dalam hadis juga al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah. وإذا استعنت فاستعن بالله وإذا استعنت فاستعن بالله إذا استعنت إذا ista'anta jika kalian meminta tolong fasta'in billah maka mintalah tolong kepada Allah. Ista'in itu juga kata perintah, ista'in, maka di sana sebelumnya ada fa-nya, fasta'in, maka mintalah pertolongan billah kepada Allah. Di sini juga idza atashta fahmadillah, jika kalian bersin fahmadillah maka ucapkanlah tahmid. Pujilah Allah, fahmadillah. Gitu ya, Bu ya. Ihmad itu fi'lul amr. Ihmad itu fi'lul amr dan kedudukannya di sini sebagai jawab syarat, maka ditambahkan fa di sana. Fahmadillah. Idza nimta fal tadhkurillah. Fal tadhkurillah. Fal tadhkur di sana ada lamul amr. Berarti ini juga perintah, ya kan ya, Bu ya? Jadi perintah itu mencakup baik fi'lul amr atau fi'lul mudhari yang diawali lamul amr. Fi'lul mudhari yang diawali lamul amr. Baik, itu fi'ilnya untuk ghaib atau mutakallim. Insyaallah nggak bingung Ibu ya. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan Ibu. Contoh berikutnya di sana yang berupa an'am. Di sana ada penjelasan at-talabu bil amr. Permintaan yang berupa perintah ini mencakup fi'il amr dan fi'il mudhari yang majzum karena diawali lamul amr.
طيب هل من سؤال أمهات؟ هل من سؤال؟ لا يوجد. Belum. Baik, berikutnya di sana ada contoh talab permintaan berupa nahyun. Ya Arabnya, ya Arabnya, ya Arabnya yang mana, Safira? Yang talab tadi, yang talab, yang talab tadi seperti biasa, seperti tadi. Misalkan, eh, coba kita i'rab satu persatu. Idza atashta fahmadillaha. Idza asyartiyah, zarfu zaman mabniun ala sukun fi mahalli nasbin wa huwa mudhaf. Kemudian atashta, atashanya fi'lun madin mabniyun atau hunan fi'lu syarat madin mabniyun ala sukun. Kemudian atta itu dhamirun muttasilun mabniyun ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Wa jumlatu syarat min fi'lin wa fa'il fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian fa-nya apa? Harfu jawabin warabatin atau atfin la ba'sa. Harfu jawabin warabatin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Tidak mempunyai kedudukan i'rab karena ini harfun. Naam. Kemudian ihmad itu apa? Jawabus syarat. Jawabus syarat fi'lul amr mabniun 'ala sukun. Jadi seperti itu. Seperti Arabnya biasa. Arab fi'lun biasa. Jadi kita i'rab dulu. Ini adalah fi'lu atau langsung jawabu syarat. Naam. Jawabu syarat fi'lul amr mabniun 'ala sukun. Mabniun 'ala sukun. Ihmad itu mabniun 'ala sukun, ya kan Ibu ya? Wa hurrika bil kasrah, tapi di sini diharokati kasrah kenapa? Liltiqa'i sakinain, karena pertemuan dua sukun. Ya kan Ibu ya? Wal fa'il, aina al fa'il? Al fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu anta. Ya kan Ibu ya? Ihmad. Kemudian lafzul jalalah maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi fathah. Lafzul jalalah, lafaz Allah di sana maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathah dhahira ala akhirih. Bingung tidak Ibu sekalian? Bingung tidak Safira? Hal min soal? Soalun akhar? Ada lagi pertanyaan Ibu sekalian? Safira yang bertanya tadi, bingung tidak? Tidak ada respon. Nastamir. Ya udahlah. Berikutnya Ibu sekalian. Ini Ibu masih ada kan Ibu ya? Ada Ustadz. Masih ada Ustadz. Nah, berikutnya di sana contoh dari talab berupa nahyun, permintaan berupa larangan. Di sana Rasulullah bersabda, "Idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin fala tadkhuluha." Idza sami'tum bit-ta'uni fi ardin fala tadkhuluha. Jika kalian mendengar adanya wabah ta'un di suatu daerah, di suatu tempat, fala tadkhuluha, maka janganlah kalian memasuki daerah tersebut. Baik. Di sini idza asyartiyah tadi. Kemudian sami'tum ini jumlah syarat. Sami'anya adalah fi'lu syarat, kemudian fi'lun dan fa'il ini jumlah syarat fi mahalli jarrin. Bita'un ini jar dan majrur, muta'alliq bi sami'tum. Fi ardin ini jar dan majrur juga muta'alliq bi at-ta'un. At-ta'un fi ardin. Kemudian fala tadkhuluha. Fa-nya adalah harfu jawabin wa rabtin mabniun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Kemudian la di sini la apa Ibu sekalian?
La anhiyah. لا الناهية. جيد. لا الناهية حرف حرف نهي وجزم مبني على السكون لا محل له من الإعراب. Kemudian tadkhuluha, tadkhulunya jawabu syarat, ya kan Ibu ya? Ya. Jawabu syarat fi'lun mudhari'un marfu' atau mansub? Tadkhulu itu fi'lun mudhari'un mansub atau marfu'? Halo, katanya tadi masih ada orang. Majzum. Nah, tadkhulu itu fi'lun mudhari'un majzumun bila an-nahiyah, karena la an-nahiyah sebelumnya, ya kan Ibu ya? Ya. Wa alamatu jazmihi ma alamatu jazmihi? Hasbun. Akunun. Hadfun nun. Jayyid. Wa alamatu jazmihi hadfun nun. Kemudian wawul jamaah. Waw di sana wawul jamaah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya kan Ibu ya? Kemudian ha itu adalah dhamirun muttasilun mabniyun ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ya kan Ibu ya? Bingung tidak Ibu sekalian? Gimana Ibu sekalian? Bingung tidak? Perlu diulangi tidak? Kalau namanya mengirob pasti bingung Ustaz. Iya, kalau udah sampai situ udah ya sudahlah dilepaskan saja. Gimana? Yang mana? Yang mulai bingungnya dari mana tadi Om? Dari Ada tadi. hulu. Dari. Begitu menentukan i'rabnya, yes. Iya. Kedudukan kalimat, kedudukan kata, udah deh langsung deh. Langsung mabok. Kalau mabuk minum antimu. Ya, seharusnya sebelum mengantisipasi, antimu itu mengantisipasi. sebelum belajar minum antimu biar nggak mabuk. Ya. Ya sallallahu marana. Tayyib. Ini tadi kan la-nya la an-nahiyah menjazmkan ya kan Om ya? Tadkhuluha, tadkhulu itu fi'lun mudhari' majzum. Tanda jazmnya hadfun nun, ya kan Om ya? Iya. Dan Ya. namanya fi'lun itu pasti ada fa'ilnya. Selalu. Itu entah itu fa'ilnya isim zahir atau fa'ilnya dhamir, entah itu dhamirnya dhamir bariz, zahir, nampak, atau dhamir mustatir, itu pasti ada fa'ilnya. Namanya fi'lun itu pasti ada fa'ilnya. Entah itu fi'lun madin, fi'lun mudhari, atau fi'l amr. Kecuali mungkin fi'lun jamid atau fi'lun naqis. Fi'lun naqis itu setelahnya itu bukan fa'il, tapi ism dari fi'lun tersebut, seperti laisa. Setelahnya ism laisa, ya kan Ibu ya? Tapi kalau fi'lun yang normal, itu pasti ada fa'ilnya. Begitu Ibu ya? Wadih mahat? Boleh. Baik, tadkhuluna, misalkan seperti itu. Tadkhuluna, itu fa'ilnya mana? Fa'ilnya itu ya wawu jamaah itu, dhamir itu. Jadi kalau misalkan begini Ibu-ibu sekalian, kalau ada dhamir muttasil di belakang fi'lun madin atau di belakang fi'lun mudhari atau di belakang fi'lun amr, kalau di belakangnya ada dhamir muttasil dalam keadaan rafa itu pasti sebagai fa'ilnya. Seperti aliful isnain, wawul jamaah, kemudian di sana ada ya mukhatabah, kemudian ada nunun niswah, kemudian ada ta al-mutaharrikah. Itu semuanya dhamir yang muttasil dengan fi'lun itu semuanya dalam keadaan rafa sebagai fa'il. Gitu Ibu ya? Wadih mahat? Halo? Tambah bingung tidak? Tambah bingung. Di sini tadkhulu aslinya kan tadkhuluna, ya kan Ibu ya? Iya. Ya. Dan aslinya lagi sebelum ada tambahan dhamir di belakangnya aslinya tadkhulu, begitu saja, ya atau ya? Iya. Sedangkan waw dan nun di belakangnya itu tambahan.
wawunya itu adalah domir, ya atau ya? Sedangkan Ya. nunnya adalah tanda i'rabnya. Domir di belakang fi'lun itu pasti sebagai fa'ilnya. Domir yang bersambung di belakang fi'lun itu Domir pasti belakang sebagai fa'ilnya. fa'ilnya. Begitu Ibu ya? Wadih mahat. Seperti qara'ta. Qara'ta. Ta-nya itu pasti sebagai fa'ilnya. Ya kan Ibu ya? Ya. Ya. Qara'tum. Tumnya juga demikian. Ta-nya. Kemudian qara'na. Nah itu sebagai fa'ilnya. Qara'u. Waw jamaah itu sebagai fa'ilnya. Demikian di fi'alun mudhari. Yadhabuna. Wawul jamaah itu sebagai fa'ilnya. Yadhabani. Aliful isnain. Alifnya itu sebagai fa'ilnya. Kemudian apa lagi? Yadhabna. Misalkan yadhabna. Nun niswah itu sebagai fa'ilnya. Tadhabina. Anti. Tadhabina. Ya-nya itu sebagai fa'ilnya. Gitu ya Bapak ya. Wadih mahat. Ade. Jadi domir muttasil dalam keadaan rafa yang di belakang fi'lun itu pasti sebagai fa'ilnya. Sedangkan di sana ha itu domir muttasil dalam keadaan nasab sebagai maf'ulun bihinya. Gitu ya, Bu ya? Wadih mahat? Tadi. Insyaallah lebih jelas, Om ya? Lebih jelas atau lebih bingung? Jangan takut, ibu-ibu tuh kadang gini, Arab itu kadang udah takut duluan gitu. Jangan gitu, udah anggap santai saja. Oh ya Arab, gampang ini. Gitu. Kamu lebih suka ujian tahfiz atau hadis? Tayyib, ya Arab itu udah santai aja, santai gampang insyaallah ya Arab. Yang Aduh. penting kita tahu rangkaian-rangkaian utama ada mubtada dan khobar, kemudian ada fi'lun fa'il maf'ulun bihi itu rangkaian utama dulu. Kita paham insyaallah. Ya, jangan takut. Gitu ya. Baik, udah kembali ke laptop. Iya, ini tadi kita membicarakan jawab syarat berupa larangan, berupa nahyun, ya kan ya Bu ya? Di sini la tadkhuluha. La tadkhuluha ini jumlatul jawab. Jadi jumlatul jawab ini jumlah ini sebagai jawab syarat. Karena ini berupa larangan, berupa nahyun, maka harus ditambahkan fa sebelumnya. Gitu ya, Bu ya? Wadih mahat? Yang penting gitu. Asal jangan ini keluar di ujian ya, Mbak. Kayaknya seru kalau keluar. Udah diwanti-wanti duluan sama Bu Dia, Ustaz. Gak apa-apa. Tahur insyaallah. Baik, tahur insyaallah. Ya menggugurkan dosa. Baik, terus kemudian di sana ada contoh dari istifham. Jadi jawab syaratnya berupa permintaan yang bentuknya istifham, pertanyaan. Misal di sana in itu in harusnya. In anjah fahal ahsulu ala hadiyah? Jika saya lulus, apakah saya akan dapat hadiah gitu kan? In anjah. In itu in syartiyah. Kemudian anjah ini fi'lu syarat. Fi'lun mudhari'un majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Ya kan Ibu ya? Sedangkan fa'ilnya dhamirun mustatir. Enggak ada yang bersambung dengan dhamir mutasil kan Om di sana? Kalau tidak ada dhamir di belakangnya seperti ini, biasanya fa'ilnya dhamirun mustatir. Seperti yadhabu. Yadhabu tidak ada dhamir bersambung di belakangnya, maka dhamirnya mustatir. Maka fa'ilnya mustatir. Fa'ilnya dhamir mustatir, afan. Kemudian seperti dhahabat. Dhahabat, taknya itu bukan dhamir ya kan Ibu? Taknya adalah tak ta'nits. Dhahabat itu tak ta'nits. Berarti tidak ada dhamir yang bersambung di belakangnya. Itu juga fa'ilnya dhamir mustatir. Misalkan anta tadhabu. Tadhabu juga tidak ada
dhamir bersambung di belakangnya, maka fa'ilnya dhamir mustatir. Ana adhabu, nahnu nadhabu, juga tidak ada bersambung dhamir di belakangnya, maka fa'ilnya dhamir mustatir. Baik, kemudian di sana ini juga in anjah, anjah ini tadi fi'lu syarat. Kemudian jawabu syaratnya mana? Jawabu syaratnya fi'lul jawabnya dimulai dari hal. Hal ahsulu. Hal ahsulu. Ini adalah jumlatul jawab. Ini jawab dari syarat atau konsekuensi dari sebab tadi. Ini berupa pertanyaan. Kalau misalkan jawab syaratnya berupa istifham atau pertanyaan seperti ini, maka harus tambahkan fa sebelumnya. Fahal. Atau di sini ada pertanyaan, ada contoh yang lain. Idza sa'ala 'ankal mudarrisu, famadza aqulu lah? Idza sa'ala 'ankal mudarrisu. Jika Pak Guru bertanya tentangmu, famadza aqulu lah? Maka aku mau bicara apa? Ngomong apa gitu ya. Baik. Idza sa'ala, idzanya idza syartiyah, sa'alanya fi'lu syarat. Kemudian di sana jawab syaratnya mana? Madza aqulu lahu? Madza aqulu lahu? Ini jumlatul jawab. Dimulai dari pertanyaan madza, istifham. Kalau ada istifham, jawab syaratnya dimulai dari istifham, dimulai dengan istifham seperti ini, dimulai dengan pertanyaan seperti ini, maka harus ditambahkan fa sebelumnya. Madza aqulu lahu? Begitu Ibu ya? Wadih Mahad? Ya. Hal min soal? Insyaallah. Insyaallah. Mahrzin. Baik. Nastamir. Jawab syarat juga harus ditambahkan fa sebelumnya jika jawab syarat ini berupa fi'lun jamid. Fi'lun jamid itu yang bagaimana? Fi'lun jamid itu yang tidak bisa di-i'rab secara sempurna. Tidak bisa ditasrif. Astagfirullah. Saya minta maaf. Fi'lun jamid itu yang bagaimana? Fi'lun jamid adalah fi'lun yang tidak bisa ditasrif secara sempurna. Misalnya, ini bentuknya fi'lun madhi, tapi tidak ada fi'lun mudhari'nya, tidak ada fi'lun amarnya, atau sebaliknya. Gitu ya, Bapak ya? Seperti di sini, al-af'al al-jamidah. Contoh dari fi'lun jamid, misalnya ada laisa, asa, ni'ma, dan bi'sa. Laisa, asa, ni'ma, wa bi'sa. Tayyib. Contoh dalam jumlahnya. Man ghasyana falaysa minna. Sabda Rasulullah ketika beliau dikurangi oleh seorang pedagang, beliau mengatakan, man ghasyana falaysa minna. Siapa yang berbuat curang kepada kami, falaysa minna, maka bukan termasuk dari golongan kami. Tayyib. Man ghasyana, man-nya man syartiyah, kemudian ghasyana di jumlatul syarat, kemudian falaysa minna. Laisa minna ini jumlatul jawab. Dimulai dari fi'lu laisa. Nah, tadi kita di awal katanya kalau jawab syaratnya berupa jumlah fi'aliyah, maka tidak harus ditambahkan fa, ya kan Ibu ya? Yang harus ditambahkan fa itu adalah kalau jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, ya kan Ibu ya? Ya. Ini diawali fi'lun juga. Tapi kok harus ditambahkan fa? Naam, ini khusus untuk fi'lun jamid. Kalau jumlahnya jumlah fi'aliyah tapi fi'lunnya fi'lun jamid, maka tetap harus ditambahkan fa sebelumnya. Gitu ya, Bapak ya? Wadih Mahad? Wadih, insyaallah. In tasduq fa ni'mar rajulu anta. Jika kamu jujur, maka engkau adalah lelaki terbaik. Ni'ma itu juga fi'lun jamid. Kemudian ada contoh berikutnya, in tatub fa'asa an yatuballahu alaik. Jika kamu bertobat, maka semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Baik. Asa ini juga fi'lun jamid, makanya di sana sebelumnya ada fa. Berikutnya ummahat sekalian, kapan jawab syarat itu harus ditambahkan fa sebelumnya, yaitu jika jawab syarat itu diawali qad, atau diawali ma an-nafiyah, atau diawali lan, atau diawali sa dan saufa, atau diawali ka'anna. Ya kan Ibu ya?
Tayyib. Yang diawali qad, contohnya. In yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Ini di surat Yusuf. In yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl. Ketika terjadi perdebatan saudaranya Nabi Yusuf yang paling kecil itu dituduh dijebak dan dituduh mencuri. Nah, dan memang disengaja oleh Nabi Yusuf supaya adiknya bisa bersama dengan Nabi Yusuf dan terjadi proses di sana pertemuan dengan orang tuanya. Tayyib. Intinya di sana jawab syaratnya diawali qad. Faqad saraqa. Qad saraqa. Saraqanya aslinya fi'lu jawabnya aslinya saraqa saja. Tapi karena diawali qad, maka harus ditambahkan fa juga sebelumnya. Jadi faqad. Nah, qad nanti akan kita bahas tersendiri insyaallah pada saatnya. Qad ini faedahnya secara makna apa. Kemudian yang diawali ma'an nafiyah contohnya wa in lam taf'al fama ballaghta risalatahu. Ini teguran Allah kepada Nabi Muhammad. Fa in lam taf'al, jika kamu tidak mengerjakannya, jika kamu tidak mendakwahkannya, tidak menyampaikan. Fama ballaghta risalatahu, maka engkau tidak menyampaikan risalah Allah kepada umat. Baik. Di sana fi'lul jawabnya aslinya ballaghtanya saja. Tapi sebelum ballaghta itu diawali sebelumnya ada ma'an nafiyah, ma ballaghta, engkau tidak menyampaikan. Kalau jawab syarat diawali ma'an nafiyah, maka sebelumnya juga harus ditambahkan fa. Makanya di sana jadinya fama ballaghta. Gitu Ibu ya. Insyaallah tidak bingung ya. Yang penting kalau diawali qad atau ma'an nafiyah. Hal berikutnya lan. Kalau misalkan jawab syaratnya diawali lan, maka juga harus ditambahkan fa sebelum lan. Jadi falan. Contohnya bagaimana? Man labisal harira, ini sabda Rasulullah, man labisal harira fid dunya falan yalbasahu fil akhirah. Siapa yang mengenakan sutra di dunia, dan ini untuk laki-laki, khusus untuk hadis ini berlaku untuk kaum laki-laki. Man labisa al-harira fid dunya, siapa yang mengenakan sutra di dunia, falan yalbasahu fil akhirah, maka tidak akan mengenakannya di akhirat. Di sana jawab syaratnya aslinya jawab syaratnya yalbasa. Yalbasa. Tapi sebelumnya ada nafyun lan. Kalau jawab syarat diawali lan, maka harus ditambahkan fa sebelumnya. Jadi falan yalbasa. Gitu ya, Bu ya? Baik. Dan seperti juga hukumnya itu sama seperti emas. Siapa yang mengenakan emas di dunia maka tidak akan mengenakannya di akhirat. Ini berlaku untuk laki-laki. Jadi emas dan sutra. Kalau misalkan tidak bisa mengenakan di akhirat, maka berarti apa? Maka berarti tidak bisa masuk surga. Karena di surga itu kita boleh apapun kita boleh mengenakannya, ya kan Ibu ya? Jadi maksudnya tidak bisa mengenakan di surga itu maksudnya tidak bisa masuk surga. Tidak bisa mengenakannya di akhirat itu maksudnya tidak bisa masuk surga. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya di surga Firdaus bersama dengan keluarga kita dan anak turun kita. Baik. Cuma di sana berikutnya kapan kita harus menambahkan fa sebelum jawab syarat? Kalau jawab syaratnya diawali sa atau saufa. Ini harful muqarabah, harful istiqbal. Nah, harful istiqbal di sana sa dan saufa. Kalau jawab syarat diawali sa dan saufa, maka harus ditambahkan fa sebelumnya. Jadi fasa atau fasaufa. Contoh di sana fa in ta'asartum fasaturdi'u lahu ukhra. Fa in ta'asartum, jika kalian para suami dalam keadaan sempit, susah secara ekonomi, fasaturdi'u lahu ukhra, maka akan ada wanita lain yang menyusui anak kalian. Baik. Fasaturdi'u lahu ukhra. Intinya di sana ada sa sebelum turdi'u. Turdi'u itu adalah fi'alu jawab syarat. Jawab syarat. Sebelumnya ada sa, maka harus tambahkan fa juga sebelumnya. Contoh berikutnya di sana wa in khiftum 'ailatan fasawfa yughnikumullah. Ini juga tentang nikah. Jika kalian para lelaki
Jika kalian jika kalian khiftum ailatan, takut miskin setelah menikah, fasaufa yughnikumullah, maka Allah akan menjadikan kalian kaya. Kaya. Makanya kan Anda kan sahabat yang pengen kaya melalui jalur perantara nikah. Nikah satu belum kaya juga. Lama lagi nikah kedua. Belum kaya juga. Nikah ketiga belum kaya juga. Nikah keempat baru kaya. Gimana? Ini sensitif buat ibu-ibu. Malam-malam ngomongin gitu. Baik. Fasaufa yughnikumullah. Fasaufa yughnikumullah. Ya, aslinya jawab syaratnya yughninya saja. Yughninya saja. Tapi kalau ditambahkan fa sebelumnya, kalau ditambahkan saufa sebelumnya, saufa ini harfu istiqbal, maka harus ditambahkan fa juga sebelumnya, jadi fasaufa. Terakhir di sana kita harus menambahkan fa sebelum jawab syarat kalau jawab syaratnya diawali ka'annama. Maka harus kita tambahkan fa jadi fa ka'annama. Contoh di sana di dalam ayat faman ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Ini ayat tentang qatl, tentang pembunuhan dan qisas. Man qatala an-nasa faka'annama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'an. Barang siapa yang membiarkan manusia hidup, maka kalau di sebelumnya man qatala nafsan. Barang siapa membunuh seseorang, maka ibarat dia membunuh semua orang. Karena nanti akan saling membunuh dan saling dendam. Tapi waman ahyaha, dan barang siapa membiarkan seorang hidup, faka'annama ahyan nasa jami'an, maka ibarat dia seperti dia membiarkan seluruh umat manusia hidup. Tidak ada saling menendam. Baik, di sini intinya man ini di sini adalah man syartiyah. Kemudian di sana ahya yang pertama itu adalah fi'lu syarat dan ahya yang kedua adalah jawabu syarat. Tapi sebelum jawabu syarat, ahya yang kedua di sana ada kata ka'annama. Maka sebelumnya juga harus tambahkan fa. Jadi fa ka'annama. Begitu ya, Bapak ya? Wadih mahat? Hal min soal? Di sana ada keterangan tambahan la yujzamu jawabu syarti idza qatarana bil fa wa inna ma yakunu fi mahalli jazmin. Jadi kalau misalnya jawabu syarat itu diawali fa, maka jawabu syaratnya itu tidak majzum, tapi fi mahalli jazmin. Nah, karena ya memang kalau yang diawali fa itu tidak ada langsung fi'lun mudhari gitu. Bukan jumlah fi'liyah ya kan Ibu ya? Yang diawali fa itu. Enggak ada jumlah fi'liyah diawali fa kecuali fi'lunnya fi'lun jamid tadi. Fi'lun jamid juga bentuknya madhi, mabni, berarti fi mahalli juga, fi mahalli jazmin. Intinya semua yang diawali fa itu yang Arabnya kalau misalkan adatu syaratnya menjazmkan, maka di sini fi mahalli jazmin, bukan majzum tapi fi mahalli jazmin. Begitu ya, Bapak ya? Hal min soal umahat? Ada pertanyaan Ibu sekalian? Ada pertanyaan? La yujad? Untuk i'rab ini tadi sudah kita baca yang idza ijtahadta fa anta najihun. Fa anta najihun itu jawab syaratnya berupa jumlah ismiyah, maka ditambahkan fa. Fa-nya adalah harfu jawabin wa rabtin. Anta najihun mubtada dan khabar. Kemudian di sana ada contoh-contoh i'rab yang lain di halaman berikutnya. Di sana ada in tajtahid fa anta najihun. Innya harfu syartin wa jazmin. Mabniun ala sukun la mahalla lahu min al-i'rab. Tajtahid fi'lu syarat, fi'lun mudhari' majzum wa alamatu jazmihi as-sukun. Fa anta najihun seperti sebelumnya. Fa-nya harfu jawabin wa rabtin.
mabniun 'alal fathi la mahalla lahu min al-i'rab, kemudian antanya adalah mubtada fi mahalli raf'in najihun khabar marfu'. Wa jumlatu afan wa jumlatul jawab fa anta najihun atau jawab syarat min al-mubtada wal khabar fi mahalli jazmin. Kenapa kok fi mahalli jazmin? Kalau idza tadi jawab syaratnya la mahalla lahu min al-i'rab, karena idza itu tidak mempengaruhi i'rab. Sedangkan di sini jawab syaratnya fi mahalli jazmin karena ada tuh syaratnya in itu menjazmkan, ya kan Ibu ya? Nah, kemudian di sana ada man yazurni fasa'azuru. Di sana ada sa harfu al-istiqbal. Maka di sana sebelumnya harus tambahkan fa juga. Fa harfu jawabin wa rabatin. Hal min soal umahat sekalian? Ada pertanyaan Ibu-ibu sekalian? Sepertinya tambah malam tambah tenang. Bingung. Astaghfirullahaladzim jami'an. Jangan dipikir pusing. Anggap saja mudah. Anggap saja. Jangan sampai jadi beban hidup. Anggap saja. Ya saja. Ya seralah morona. Yang penting kalau ini tadi kan pembahasan jawab syarat harus ditambahkan fa sebelumnya nih. Yang dalam kondisi 8 tadi. Kalau jawab syaratnya jumlah ismiyah atau talab atau fi'lun jamid, kemudian qad, diawali qad, ma, an-nafiyah, lan, sa, dan saufa, dan ka'annama. Udah gitu aja lah ya. Nah, kalau seperti itu maka ditambahkan fa. Kalau di sini terakhir Ibu sekalian, terakhir sebelum kita tutup ini terakhir, ini an-nisbatu ila ma akhiruhu ta'u ta'nis atau ta' al-marbutah. Menisbatkan sesuatu kepada kata yang diakhiri tak marbutah. Ini sebenarnya pembahasan yang agak jauh. Ini kita sambungannya ini seharusnya dengan semester 6, awal-awal semester 6 kemarin kita mempelajari tentang ya nisbah, ya kan Ibu ya? Nah, ya nisbah. Ya yang bertasydid ditambahkan di awal kata gunanya untuk menisbatkan. Baik menisbatkan kepada suatu daerah, tempat, atau menisbatkan kepada suatu bidang ilmu, atau menisbatkan kepada bidang yang lain. Misalkan ke agama, atau yang lain. Ke warna juga bisa. Baik, ya nisbah ini bagaimana kita kalau menisbatkan ke kata yang diakhiri tak marbutah? Mudah saja, tinggal dihapus tak marbutahnya dan ditambahkan ya nisbahnya, begitu Ibu ya? Jadi tetap bersambung tulisannya, ya nisbahnya. Misalkan Makkatu jadi Makkiyun, madrasatun jadi madrasiyun, wardatun jadi wardiyun. Wardi, pink artinya. Ronding. Mudah kan Ibu ya? Nah, ini nggak perlu dipikirin Ibu sekalian. Sambil merem pun juga bisa, ya kan Ibu ya? Makkah tuh dinisbatkan kepada penisbatan kepada Makkah, jadi Makkiyun. Madrasatun, jadi madrasiyun. Kan di sana ada apa? Madrasi apa biasanya penisbatan kepada sekolah? Misalkan at-taqwim al-madrasi, kalender pendidikan, misalkan seperti itu, kalender pendidikan, at-taqwim al-madrasi. Atau apa? Al-manhaj ad-dirasi biasanya, al-manhaj ad-dirasi atau al-manhaj al-madrasi juga enggak masalah. Yang penting al-madrasi itu penisbatan kepada madrasah. Kemudian di sana wardatun, wardah itu aslinya artinya, masih ingat Ibu Husain? Wardah, apa makna wardah? Bedak. Mawar. Mawar ya. Wardah, mawar. Kalau kemudian di sana kita ingin menisbatkan suatu warna ke mawar, jadi wardiyun. Biasanya mungkin mawar dulu itu yang dikenal
warnanya pink, makanya warna pink itu dikatakan wardiyun. Tapi intinya juga ya fiddatun, fiddah. Ma makna fiddah? هناك الذهب وفضة، ذهب وفضة. ما معنى الذهب؟ Emas. emas. Bukan mas. emas. ذهب والفضة. ما معنى فضة؟ Perak. Perak kali. perak. Naam. Perak, betul, perak. Fiddah. Emas dan perak. Emas dan perak, pasangannya kan gitu. Kalau misalkan ada suatu benda yang berwarna silver, maka kita katakan apa? Fiddiyun. Fiddiyun. Dari kata fiddatun, jadi fiddiyun. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat? Jadi tinggal dihapus tak marbutohnya, lalu ditambahkan langsung disambung ya nisbahnya. Begitu Ibu ya? Wadih Mahat, hal min soal? Halo? Hal min soal? Maafi. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya di pertemuan yang akan datang, insyaallah. Insyaallah. Baik. Kita cukupkan Ibu sekalian. Awalnya hampir 9:30 ini Ibu sekalian. Saya minta maaf. Kita cukupkan Ibu ya. Ya, Ustaz. Sebelum betul-betul mabuk katanya tadi. Saya cariin anti monster. Atau biasanya minum Sprite Om. Kalau udah terlanjur kembung mulutnya minum Sprite. Ya, harus sendawa. Baik, insyaallah di pertemuan akan datang kita akan mempelajari ad-darsul khamisa asyara, murajaah sebenarnya, murajaah ad-darsul khamisa asyara di hari Jumat. Insyaallah semoga Allah berikan kemudahan. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini Ibu sekalian. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap ilmu yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, keistiqomahan, serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Semoga Allah selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, demikian juga kepada orang-orang kita sayangi. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang yang kita sayangi dimanapun berada. Jika di antara kita ada yang sakit, atau kerabat kita, atau keluarga kita ada yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah selalu melindungi saudara-saudara Muslim kita dimanapun mereka berada. Semoga Allah juga menolong saudara-saudara Muslim kita dimanapun berada yang sedang ditimpa musibah. Semoga Allah menjadikan kita semuanya termasuk hambanya yang soleh dan solehah dan bertakwa kepadanya. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan solehah, dan semoga terlahir dari mereka generasi ulama. Semoga Allah mengumpulkan kita semuanya bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus kelak. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki kondisi negara kita. Semoga Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Demikian juga semoga Allah selalu mengampuni semua dosa orang tua kita, dosa-dosa orang tua kita dan guru-guru kita, dan menerima semua amal ibadah mereka. Semoga Allah menganugerahkan kepada kita semuanya husnul khatimah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu-ibu sekalian di Jakarta tidak ada masalah kan Ibu ya? Dari gempa beberapa kali Mas tadi. Rasa sedikit aja Ustaz. Alhamdulillah enggak apa-apa. Allah yahfazukum jami'an. طيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustaz. جزاكم الله خيرا.